Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Dwi Astuti, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, sebagai peserta konferensi nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Father Involvement terhadap Quarter Life Crisis pada individu usia dewasa awal di Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena quarter life crisis yang terjadi di Indonesia dan telah dibuktikan oleh penelitian Herawati pada tahun 2020, khususnya di Pekanbaru, terdapat 43,22% individu dewasa awal mengalami quarter life crisis dalam kategori sedang dan 27,97% mengalami quarter life crisis dalam kategori tinggi. Selain itu, terdapat juga fenomena mengenai keterlibatan seorang ayah, di mana di Indonesia masih banyak pandangan yang menganggap bahwa peran pengasuhan hanya dilakukan oleh seorang ibu dan peran seorang ayah hanya mencari nafkah, sehingga seorang ayah kurang terlibat dalam perkembangan anak, terutama secara psikologis. Padahal dalam kenyataannya peran keterlibatan ayah mempengaruhi perkembangan emosi anak sebesar 56% dalam kategori rendah dan sebesar 14% dalam kategori tinggi. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Septiani dan Nasution pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ditemukan bahwa father involvement berpotensi dalam mempengaruhi fase quarter life crisis pada individu dewasa awal. Namun, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengaruh keluarga terhadap quarter life crisis, tidak membahas secara fokus mengenai pengaruh father involvement atau keterlibatan ayah itu sendiri terhadap quarter life crisis. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari father involvement terhadap quarter life crisis individu dewasa awal, terutama di wilayah Jakarta. Kemudian, father involvement menurut Finlay dan Squart pada tahun 2004 digambarkan sebagai seberapa jauh seseorang ayah itu ikut serta terlibat dalam berbagai aspek kehidupan anak. Selain itu, untuk istilah quarter life crisis pertama kali ditemukan oleh Robbins dan Milner pada tahun 2001, di mana istilah quarter life crisis ini didefinisikan sebagai kondisi di mana individu merasa kecemasan dan merasa adanya ketidakpastian pada masa dewasa sekitar usia 20-30 tahun. Nah, kondisi tersebut juga dianggap sebagai respon dari situasi krisis dalam menghadapi ketidakpastian, terlalu banyak pilihan, berbagai perubahan yang tak terduga, serta perasaan terjebak dalam kehidupan. Nah, untuk mengukur father involvement ini dapat diukur berdasarkan 3 dimensi yang mengukur sejauh mana keterlibatan seorang ayah secara nyata dalam kehidupan, yaitu berdasarkan expressive involvement, di mana seorang ayah ini terlibat dalam perkembangan emosional sang anak. Kemudian untuk yang kedua, instrumental involvement, di mana seorang ayah ini berperan sebagai penunjang atau pemberi dukungan secara materi maupun non-materi. Kemudian yang terakhir yaitu mentoring atau advising involvement, di mana seorang ayah ini berperan sebagai figur penasihat dalam proses pembelajaran sang anak. Untuk mengukur father involvement ini dapat menggunakan father involvement scale yang dibuat oleh Finlay dan Squart yang telah diadaptasi oleh Alfajanti dan Tresnawati pada tahun 2024. Item dalam alat ukur ini berjumlah 20 dengan scoring 1-5. Nah, untuk quarter life crisis dapat diukur menggunakan quarter life crisis scale yang telah diadaptasi oleh Avandi pada tahun 2023 berdasarkan indikator quarter life crisis yang diusulkan oleh Robbins dan Milner pada tahun 2001, yaitu
Yang pertama, keraguan dalam mengambil keputusan, hilang harapan, penilaian diri negatif, merasa terjebak dalam kehidupan, merasa cemas dengan masa depan, tertekan dengan tuntutan, kekhawatiran mengenai hubungan interpersonal. Nah, alat ukur ini berjumlah 26 item, terdiri dari 14 item favorable dan 12 item unfavorable dengan scoring skala Likert 1-4. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis regresi linear sederhana, dan populasi penelitian ini adalah individu yang baru memulai karirnya, yang baru memulai masa awal karir maksimal 5 tahun, dan berusia 20 hingga 30 tahun berdomisili di wilayah Jakarta. Sampel penelitian ini berjumlah 48 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Alasan saya menggunakan purposive sampling adalah karena responden yang dipilih sudah berdasarkan kriteria yang ditentukan sebelumnya, yaitu kriteria memiliki pengalaman interaksi sejak kecil dengan anak. Nah, untuk alat ukurnya telah diuji dan mendapatkan hasil. Untuk kadar involvement menunjukkan nilai reliabilitas sebesar 0,966 dan quarter life crisis sebesar 0,822. Untuk kadar involvement, sebanyak 20 item pernyataan dinyatakan valid. Dalam artian lain, secara keseluruhan, item penelitian dapat dinyatakan valid, dan untuk quarter life crisis terdapat 3 item yang tidak valid dari 26 item. Untuk selanjutnya, hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai R dengan nilai 0,254, R square 0,064, signifikan ANOVA dengan nilai 0,082, koefisien regresi atau B dengan nilai 0,254, dan beta 0,254, nilai T 1,778, signifikan koefisien 0,082. Berdasarkan tabel yang telah dicantumkan, signifikan nilai dari signifikan ANOVA yaitu 0,082 lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak signifikan. Dengan nilai B 0,254 menunjukkan bahwa arah pengaruh antara father involvement dan quarter life crisis bersifat positif. Maka dapat disimpulkan pengaruh antara father involvement dan quarter life crisis bersifat positif, namun tidak signifikan. Dalam arti lain, semakin tinggi keterlibatan ayah, maka quarter life crisis cenderung meningkat meskipun hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.